Halo rekan LMA, selamat datang di channel YouTube Lantomasa. Seperti pada video-video sebelumnya, kami akan membagikan materi ataupun informasi juga pembahasan soal terkait K3. Melanjutkan video sebelumnya terkait pembahasan soal-soal ujian pelatihan calon ahli K3 umum untuk bidang K3 listrik part 2. Perlu kami sampaikan kembali, pada video ini terdapat 7 elemen penting yang terdapat pada setiap contoh soal yang akan kami berikan, yaitu mengenai teori listrik, dasar hukum K3 listrik, persyaratan K3 listrik di tempat kerja, bahaya listrik, sistem proteksi bahaya listrik, penyalur petir, dan yang terakhir eskalator dan elevator. Untuk itu diharapkan kepada rekan semua agar menyimak video ini sampai habis. Soal nomor 18. Instalasi proteksi petir internal diatur dalam peraturan A SNI 0225/2011 atau PUIL 2011, B Permenaker nomor 2 tahun 1989, C Kepmenaker nomor 75 tahun 2002, D. Jawaban A, B, dan C salah. Untuk jawabannya adalah A. Berikut pembahasannya. Yang pertama, SNI 0225 2011 PUIL 2011 sebagai rujukan untuk sistem proteksi internal atau proteksi bahaya sambaran tidak langsung dengan melengkapi penyama tegangan pada jaringan instalasi listrik atau arrester. Berikutnya, Permenaker nomor 2 tahun 1989 tentang instalasi penyalur petir berlaku untuk sistem proteksi eksternal atau proteksi bahaya sambaran langsung. Yang terakhir, Kepmenaker nomor 75 tahun 2002 tentang pemberlakuan SNI 040225 tahun 2000 mengenai persyaratan umum instalasi listrik 2000 atau PUIL 2000 di tempat kerja yang dinyatakan sudah dicabut atau tidak berlaku. Soal nomor 19. Besarnya nilai tahapan pembumian atau grounding adalah A. maksimal 0,5 ohm, B. maksimal 5 ohm, C. maksimal 50 ohm, D. Jawaban A, B, dan C salah. Berikut jawaban untuk soal nomor 19. Jawabannya adalah B, maksimal 5 ohm. Pembahasannya pada Permenaker nomor 02 tahun 1989 di pasal 54 ayat 1 berbunyi, tahanan pembumian dan seluruh sistem pembumian tidak boleh lebih dari 5 ohm. Soal nomor 20. Perusahaan yang wajib memiliki ahli K3 bidang listrik adalah A. Perusahaan yang memiliki pembangkitan listrik lebih dari 20 kV ampere, B. Perusahaan yang memiliki pembangkitan listrik lebih dari 200 kV ampere, C. Perusahaan yang memiliki pembangkitan listrik lebih dari 2000 kV ampere, D. Semua jawaban benar. Dan untuk jawabannya adalah B. Perusahaan yang memiliki pembangkitan listrik lebih dari 200 kV ampere. Berikut pembahasannya. Pada Permenaker nomor 12 tahun 2015 pasal 7 berbunyi, untuk perusahaan yang memiliki pembangkit listrik lebih dari 200 kV ampere wajib mempunyai ahli K3 bidang listrik. Soal nomor 21. Pemeriksaan dan pengujian K3 listrik di tempat kerja dilakukan oleh A. Pengawas ketenagakerjaan spesialis K3 listrik, B. Ahli K3 bidang listrik pada perusahaan, C. Ahli K3 bidang listrik pada perusahaan jasa K3, D. Semua jawaban benar. Dan untuk jawabannya adalah D. Semua jawaban benar. Berikut pembahasannya. Pada Permenaker nomor 12 tahun 2015 pasal 10 ayat 1 berbunyi, pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dan ayat 2 dilakukan oleh A. Pengawasan ketenagakerjaan spesialis K3 listrik, B. Ahli K3 bidang listrik pada perusahaan, dan atau C. Ahli K3 bidang listrik pada perusahaan jasa K3.
Soal nomor 22, yang dimaksud dengan ruang khusus dalam PUIL 2011 adalah A. Ruang dengan sifat dan keadaan tertentu seperti ruang rendah, ruang tinggi, ruang dengan bahaya bencana alam dan lingkungan, atau ruang yang memerlukan regulasi lebih khusus untuk penanganannya. B. Ruang dengan sifat dan keadaan tertentu seperti ruang rapat, ruang pekerja, ruang dengan bahaya pencurian dan perampokan, atau ruang yang memerlukan pengaturan lebih khusus untuk pelaporannya. C. Ruang dengan sifat dan keadaan tertentu seperti ruang operasional, ruang kedap suara, ruang dengan bahaya kebisingan dan pencemaran, atau ruang yang memerlukan regulasi lebih khusus untuk mitigasinya. D. Ruang dengan sifat dan keadaan tertentu seperti ruang lembab, ruang berdebu, ruang dengan bahaya kebakaran dan ledakan, atau ruang yang memerlukan pengaturan lebih khusus untuk instalasinya. Dan untuk jawabannya adalah D. Ruang dengan sifat dan keadaan tertentu seperti ruang lembab, ruang berdebu, ruang dengan bahaya kebakaran dan ledakan, atau ruang yang memerlukan pengaturan lebih khusus untuk instalasinya. Berikut pembahasannya. Pada PUIL 2011 bab 8.1 ruang lingkup disebutkan bahwa ruang khusus adalah ruang dengan sifat dan keadaan tertentu seperti ruang lembab, ruang berdebu, ruang dengan bahaya kebakaran dan ledakan, atau ruang yang memerlukan pengaturan lebih khusus untuk instalasinya. Soal nomor 23, ruang kerja listrik harus diawasi oleh orang yang mempunyai A. Keahlian yang sesuai dengan jenis dan susunan instalasi yang terpasang. B. Wewenang masuk ke dalam ruang tersebut. C. Operator pabrik. D. A dan B benar. Dan untuk jawabannya adalah A. Keahlian yang sesuai dengan jenis dan susunan instalasi yang terpasang. Berikut pembahasannya. Pada PUIL 2011 8.2.1.2 ruang kerja listrik harus diawasi oleh pengawas ahli kecuali ruang kerja listrik yang terkunci dan yang tidak ada orang di dalamnya. Pengawas ahli harus memiliki atau memenuhi ketentuan sebagai berikut. Keahliannya sesuai dengan jenis dan susunan instalasi yang terpasang di dalamnya. B. Diberi wewenang masuk ke dalam ruang tersebut. Soal nomor 24. Rancangan tata letak yang menunjukkan dengan jelas letak-letak perlengkapan listrik beserta sarana kendalinya disebut A. Gambar instalasi, B. Gambar situasi, C. Gambar rinci, D. Gambar diagram garis tunggal. Dan untuk jawabannya adalah A. Gambar instalasi. Berikut pembahasannya. Pada PUIL 2011.2.1.2.3 desain instalasi listrik terdiri dari A. Gambar situasi yang menunjukkan dengan jelas letak gedung atau bangunan tempat instalasi tersebut akan dipasang dan desain hubungannya dengan sumber tenaga listrik. B. Gambar instalasi yang meliputi 1. Desain tata letak yang menunjukkan dengan jelas letak perlengkapan listrik beserta sarana kendalinya atau pelayanannya seperti titik lampu, kontak-kontak, saklar, motor listrik, PHBK, dan lain-lain. Soal nomor 25. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh ruang kerja listrik adalah A. Berukuran besar, mempunyai penerangan yang cukup dan tepat. B. Lantai, dinding, langit-langit, dan bagian konstruksi lainnya terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar. C. Kering atau tidak lembab dan berventilasi. D, A, B, dan C benar. Dan untuk jawabannya adalah D, A, B, dan C benar. Berikut pembahasannya. Pada PUIL 2011, poin 8.2.1.3, ruang kerja listrik harus berukuran cukup besar sehingga instalasi listrik yang akan dipasang di dalamnya dapat diatur cukup leluasa dan mudah diperiksa. Poin 8.2.1.5, lantai, dinding, plafon, dan bagian konstruksi lain dari ruang kerja listrik yang di dalamnya terdapat instalasi voltase menengah dan atau voltase tinggi baik arus bolak-balik maupun arus searah
harus dibuat dari bahan yang tidak mudah terbakar, atau bila hal yang demikian tidak dapat dipenuhi, maka sisi dalamnya harus dilapisi dengan bahan yang tidak mudah terbakar. Poin terakhir, 8.2.2.4, ruang kerja listrik atau ruang kerja listrik terkunci di dalam bangunan harus kering, harus dijaga agar tetap kering dan harus berventilasi baik. Soal nomor 26. Berikut ini syarat-syarat sambungan penghantar paralel kecuali A. Luas penampang penghantar minimum 6 mm². B. Luas penampang penghantar minimum 4 mm². C. Panjang penghantar harus sama. D. Bahan dan penampang harus sama. Dan untuk jawabannya adalah B. Luas penampang penghantar minimum 4 mm². Berikut pembahasannya. Pada PUIL 2011 poin 2.6.2, penampang sirkit cabang harus memperhitungkan semua beban sirkit akhir yang terhubung padanya. Direkomendasikan sebaiknya penampang sirkit cabang minimum 4 mm² untuk mengantisipasi kebutuhan beban yang akan datang. Soal nomor 27. Ruang kerja listrik di udara terbuka harus dipagar keliling dengan syarat A. Tinggi minimum 3 meter, jarak pagar dengan bagian yang bertegangan minimum 2 meter. B. Tinggi minimum 2 meter, jarak pagar dengan bagian yang bertegangan minimum 3 meter. C. Tinggi minimum 2 meter, jarak pagar dengan bagian yang bertegangan minimum 2 meter. D. Tinggi minimum 2 meter, jarak pagar dengan bagian yang bertegangan minimum 1 meter. Dan untuk jawabannya adalah D. Tinggi minimum 2 meter, jarak pagar dengan bagian yang bertegangan minimum 1 meter. Berikut pembahasannya. Pada PUIL 2011 poin 8.2.1.6, ruang kerja listrik yang berada di udara terbuka harus dikelilingi seluruhnya dengan pagar yang baik dan tepat, dengan tinggi minimum 2 meter di atas tanah, atau dapat juga ditempuh cara lain asalkan cukup terjamin bahwa orang yang tidak berwenang tidak dapat masuk. Pada poin 8.2.2.1, bagian bervoltase dan tidak terlindung harus tetap berjarak sekurang-kurangnya 1 meter, ditambah dengan 1 cm untuk tiap kilovolt penuh dari voltasenya diukur secara proyeksi mendatar sampai pagar atau penghalang lain, seperti yang dimaksud dalam poin 8.2.1.6. Soal nomor 28. Pintu jalan masuk ruang kerja listrik terkunci harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, kecuali A. Semua pintu membuka keluar. B. Semua pintu harus dapat dibuka dari luar dengan anak kunci. C. Semua pintu harus dapat dibuka dari dalam tanpa anak kunci. D. A, B, dan C jawaban benar. Dan untuk jawabannya adalah D. A, B, dan C jawaban benar. Berikut pembahasannya. Pada PUIL 2011 poin 8.3.1.5, pintu jalan masuk ke ruang kerja listrik terkunci harus diatur sedemikian rupa sehingga memenuhi syarat sebagai berikut. A. Semua pintu harus membuka keluar. B. Semua pintu harus dapat dibuka dari luar dengan menggunakan anak kunci. C. Semua pintu harus dapat dibuka dari dalam tanpa menggunakan anak kunci. Soal nomor 29. Sistem proteksi terhadap sambaran petir langsung dengan cara memasang konduktor di bagian atas atau objek yang dilindungi dan menyambung dengan hantaran yang dihubungkan dengan pembumian merupakan A. Sistem proteksi internal, B. Sistem proteksi eksternal, C. Sistem proteksi internal eksternal, D. Sistem proteksi semi internal. Dan untuk jawabannya adalah B.
sistem proteksi eksternal. Berikut pembahasannya. Pada Permenaker nomor 2 tahun 1989, pasal 1 huruf H berbunyi, instalasi penyalur petir ialah seluruh susunan sarana penyalur petir terdiri atas penerima atau air terminal, rod, penghantar penurunan, elektroda bumi, termasuk perlengkapan lainnya yang merupakan satu kesatuan, berfungsi untuk menangkap muatan petir dan menyalurkannya ke bumi. Soal nomor 30. Instalasi penyalur petir perlu dipasang pada A. Bangunan yang tinggi seperti gedung atau menara, B. Bangunan untuk umum seperti sekolah, kantor, dan rumah sakit, C. Daerah terbuka seperti lapangan, D. A, B, dan C benar. Nah, untuk jawabannya adalah D. A, B, dan C benar. Berikut pembahasannya. Pada Permenaker nomor 2 tahun 1989, pasal 9 ayat 1 berbunyi, tempat kerja yang perlu dipasang instalasi penyalur petir antara lain A. Bangunan yang terpencil atau tinggi dan lebih tinggi daripada bangunan sekitarnya seperti menara-menara, cerobong, silo, antena pemancar, monumen, dan lain-lain. B. Bangunan di mana disimpan, diolah atau digunakan bahan yang mudah meledak atau terbakar seperti pabrik-pabrik amunisi, gudang penyimpanan bahan peledak, dan lain-lain. C. Bangunan untuk kepentingan umum seperti tempat ibadah, rumah sakit, sekolah, gedung pertunjukan, hotel, pasar, stasiun, candi, dan lain-lain. D. Bangunan untuk menyimpan barang-barang yang sukar diganti seperti museum, perpustakaan, tempat penyimpanan, arsip, dan lain-lain. E. Daerah terbuka seperti daerah perkebunan, padang golf, stadion olahraga, dan tempat-tempat lainnya. Soal nomor 31. Pemasangan arrester dengan prinsip memotong arus petir dan menyamakan tegangan bertujuan untuk A. Membatasi tegangan lebih akibat sambaran petir, B. Menyalurkan tegangan lebih impuls akibat petir ke bumi, C. Keindahan, D. A dan B benar. Dan untuk jawabannya adalah A. Membatasi tegangan lebih akibat sambaran petir. Berikut pembahasannya. Di dalam proteksi petir dengan penyamaan potensial, arrester tegangan dipasang pada titik di mana kabel tenaga masuk ke dalam bangunan. Source arrester atau yang disebut source diverter berfungsi untuk melindungi peralatan sistem tenaga listrik dengan cara membatasi surga tegangan lebih yang datang dan mengalirkannya ke tanah. Berdasarkan fungsi tersebut, arrester harus dapat menahan tegangan untuk waktu yang tak terbatas dan harus dapat melewatkan arus surga ke tanah tanpa mengalami kerusakan. Soal nomor 32. Pemasangan arrester pada penghantar saluran udara tegangan rendah terhadap sambaran petir merupakan sistem proteksi A. Eksternal, B. Internal, C. Eksternal, internal, D. A, B, dan C benar. Dan untuk jawabannya adalah B. Internal. Berikut pembahasannya. Pada sistem proteksi petir internal berfungsi untuk mengamankan peralatan listrik dan elektronik dari surga petir. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memasang arrester dan bonding ekipotensial atau memberi jarak aman antara komponen jaringan catu daya, teknologi informasi, dan elemen konduktif lainnya di dalam bangunan atau struktur. Soal nomor 33. Arti nomenklatur N pada kabel NYA, NYM, NYY, dan NYFGBY adalah A. N. Kabel standar konduktor tembaga, B. N. Kabel standar konduktor aluminium, C. N sama dengan kabel standar konduktor perak, D. N sama dengan kabel standar konduktor titanium. Dan untuk jawabannya adalah A. N sama dengan kabel standar konduktor tembaga. Berikut pembahasannya. Pada catatan tabel 7.1 sampai dengan 3,
PUIL 2011 bahwa untuk kabel berkonduktor tembaga nomenklaturnya dimulai dengan huruf N, dan untuk kabel berkonduktor aluminium nomenklaturnya dimulai dengan huruf kombinasi Na. Contoh NaHKBa. Soal nomor 34. Yang dimaksud dengan saluran pentanahan TNS adalah A. TN garis S sama dengan tera netral sensor, artinya kawat netral dan kawat pentanahan di sensor. B. TN garis S sama dengan tera netral separated, artinya kawat netral dan kawat pentanahan dipisah. C. TN garis S sama dengan tera netral supplied, artinya kawat netral dan kawat pentanahan disuplai atau catu. D. TN garis S sama dengan tera netral seried, artinya kawat netral dan kawat pentanahan disambung secara seri. Dan untuk jawabannya adalah B. TN garis S atau tera netral separated, yang artinya kawat netral dan kawat pentanahan dipisah. Berikut pembahasannya. Berdasarkan PUIL 2011.8.5.7 huruf C, yaitu jika digunakan sistem TN, maka sebaiknya diterapkan sistem TN garis S dengan netral terpisah dan konduktor proteksi terpasang di seluruh sistem. Dalam ruang berbahaya, konduktor netral harus tidak boleh dihubungkan bersama atau digabung dalam satu konduktor. Baik, demikian kami sampaikan pembahasan soal-soal ujian pelatihan calon ahli K3 umum untuk bidang K3 listrik part 2. Terima kasih telah menonton tayangan ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe, share, dan tuliskan juga saran dan masukan Anda pada kolom komentar.